Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bang Kusuma Jaya. Tentunya Bapak harap semua sehat dan bahagia di rumah selama liburan. Dan selama pandemi COVID ini, Bapak harap semua mengikuti protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan mengatur jarak. Ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi, Bapak akan jelaskan beberapa materi untuk bahan ujian sekolah. Ya, ujian sekolah. Bapak langsung ambilkan dari buku IPA ya. Bapak memiliki buku IPA lama yang mungkin jarang dipakai ya. Jadi kita akan mempelajari tentang ciri makhluk hidup. Nah, ciri makhluk hidup itu dia mampu beradaptasi ya. Ini ciri makhluk hidup khusus mampu beradaptasi. Nah, tujuan dari beradaptasi ini ya, itu mempertahankan hidup. Ya, mempertahankan hidup. Bagaimana cara mempertahankan hidup dalam beradaptasi? Ada secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, seperti morfologi, nah ini morfologi itu bentuk tubuh ya, untuk tubuh ya. Seperti contoh kaki bebek berselaput. Nah, itu gunanya untuk dia bisa berenang di air ya. Secara fisiologis itu sifat itu daerah ya, kemampuan fisiologi kemampuannya ini ya. Jadi berekolokasi, mampu itu bergerak di malam hari ya. Kemudian autonomi tingkah laku ya, dengan cara dia memutuskan ekornya ya. Kita akan pelajari tentang cara mempertahankan diri ya melalui beradaptasi dengan 3 caranya. Nah, ada ciri-ciri khusus pada hewan itulah merupakan mampu beradaptasi. Nah, ini contoh dari gambar ya. Nah, seperti cecak ya. Kita ketahui cecak pasti sering berada di langit kamar ataupun di tembok dinding ya. Nah, cecak ini pandai sekali dia merayap. Seperti lagu cicak-cicak di dinding diam-diam merana. Nah, jadi cicak itu dia akan berkeliaran di dinding, tembok, atau di langit-langit kamar ya. Mengapa dia berkeliaran? Untuk mencari mangsa, itu berupa nyamuk, nyamuk maupun serangga lainnya ya. Nah, kemampuan cicak ini dia mampu menempel di tembok. Mengapa dia mampu menempel di tembok dan bergerak cepat merayap di tembok? Karena dia mempunyai kemampuan menempelkan kakinya di tembok atau di dinding kamar atau langit kamar, itu karena dia mempunyai perekat pada setiap ujung jarinya. Jadi cecak memiliki perekat pada setiap ujung jari kakinya ya. Itu kemampuannya ya. Selain itu cecak juga dapat mengatur banyaknya perekat yang dikeluarkan ya. Cecak dapat mengatur banyaknya perekat yang dikeluarkan. Dengan demikian, cecak dapat bergerak merayap tanpa berjatuh ya, tanpa terjatuh. Cecak dapat mendaki pohon juga, dinding, atap bangunan, dan dengan mudah ya. Selain cecak juga memiliki kemampuan autotomi. Autotomi itu kemampuan untuk melarikan diri dengan cara memutuskan ekornya. Nah, ekornya setelah putus dia akan tumbuh kembali. Nah, pada saat cecak itu memutuskan ekornya, tentunya musuhnya akan kebingungan dengan putusnya ekor cecak ya, di mana cecaknya lari, ekornya aja bergerak-gerak sehingga musuhnya akan terpaku pada ekor cecak yang terus bergerak ya. Namun ekor cecak yang telah terputus hanya sebentar aja bergerak ya, kemudian dia akan mati ya, tidak bergerak lagi ya. Kemudian kita lihat juga bebek. Nah, ini gambar bebek. Itu juga punya kemampuan kakinya berselaput ya. Itu gunanya untuk berenang dan bulunya tebal. Nah, bulunya tebal untuk tidak basah di dalam air dia ya. Jadi bebek termasuk salah satu jenis unggas yang hidup jadi mangsa
mencari makanan di perairan ya. Itu ya. Jadi apa itu setiap jarinya ada selaputnya yang ya itu mungkin berenang dan berbulu tebal agar tidak basah. Nah, kita lihat kelelawar. Nah, kelelawar juga mencari makanan pada malam hari. Nah, kelelawar mencari makanan malam hari karena dia mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan menemukan makanan di kegelapan malam tanpa tersesat dan tanpa menabrak benda-benda yang dilaluinya. Nah, maka kelelawar juga sering disebut dengan hewan malam. Hewan malam. Dan kelelawar juga mempunyai pendengaran sangat sangat canggih ya, sangat kuat sehingga dia dapat menemukan mangsanya dalam jarak jauh dan bisa didengar dengar ya pergerakan uh, hewan mangsanya tersebut ya. Nah, saat terbang kelelawar mengeluarkan bunyi tinggi, nyaring. Bunyi ini memiliki frekuensi sangat tinggi. Bunyi ini dinamakan ultrasonik. Jadi bunyi nyaring yang dikeluarkan kelelawar namanya ultrasonik. Bunyi ultrasonik akan mengenai benda dan mangsa di sekitarnya. Bunyi ini akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut sehingga kelelawar tidak akan menabrak benda-benda yang laluinya karena sudah ada pantulan bunyinya yang dikeluarkan. Nah, inilah yang menjadikan bahwa kelelawar dapat memperkirakan jarak terbang. Kelelawar dapat mengenal benda di sekitarnya. Inilah yang menjadi kelelawar dapat membedakan antara mangsa dan bukan mangsa. Kemampuan yang dimiliki kelelawar tersebut dinamakan ekolokasi, menentukan jarak. Dulu. Sambil kita makan, minum ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, semut juga merupakan hewan yang mampu beradaptasi ya. Ya, jadi semut merupakan serangga yang bersarang di dalam tanah ya. Semut juga tidak memiliki telinga. Lantas bagaimana cara mereka hidup? Nah, semut memiliki 2 buah antena. Nah, ini antenanya di kepalanya. Antena ini digunakan untuk menyentuh, membau dan merasakan getaran bunyi. Sementara itu mulut semut digunakan untuk mengecap. Dengan mengecap, membau dan menyentuh, semut dapat menemukan benda di sekitarnya. Semut berinteraksi dengan sesamanya menggunakan sentuhan antena. Semut juga bisa berkomunikasi dengan semut lain melalui bau. Semut mengeluarkan bau khusus sebagai tandanya bahaya. Semut juga mengeluarkan bau yang menunjukkan keberadaan makanan. Kalian pernah melihat barisan semut yang panjang bukan? Nah, semut itu sedang mengikuti bau yang diciumnya. Jadi semut juga mempunyai kemampuan dengan antenanya ya, dapat menentukan letak makanannya dan bisa berkomunikasi dengan sesama semut dengan baunya ya. Dan juga kita lihat kucing. Kucing juga merupakan hewan yang mampu beradaptasi. Kucing merupakan hewan pemburu yang sering berkeliaran di sekitar rumah yang dapat mencium bau dalam jarak beberapa ratus meter. Kucing berlari sangat cepat. Ketika berlari kadang-kadang ia terjatuh dari atap. Meskipun demikian kucing masih tetap hidup. Apakah kucing tidak merasakan kesakitan? Kucing memiliki otot yang kuat. Kekuatan otot inilah yang dapat membantu melompat dan berlari. Kucing juga dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh dari ketinggian. Kucing mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan keempat kakinya. Perilaku kucing ini didukung oleh alat keseimbangan yang terdapat di telinga dalamnya. Karenanya kucing tidak mati saat terjatuh. Kucing juga dapat mendengar bunyi ultrasonik. Kucing memiliki mata tajam, khususnya mata malam hari. Nah, bagaimana? Nah, berbagai keistimewaan tersebut membantu kucing dalam berburu. Kemampuan landak sekarang. Landak adalah hewan yang unik juga ya. Landak berburu keras ya. Jadi bulunya keras, runcing, ini untuk mempertahankan dirinya dari musuh. Merupakan alat pertahanan mereka ya. Jadi yang juga mampu dia mencari makanan sendiri dengan gininya dia, yang kemampuannya ya. Apabila diserang musuh, landak akan melarikan diri masuk ke sarangnya. Sarang landak berada dalam tanah. Jika tidak sempat melarikan diri, landak akan menggulung tubuhnya. Bulu kerasnya kemudian mengembang. Seluruh tubuh landak pun dipenuhi duri tajam. Duri itu akan menancap pada tubuh musuh yang menyentuhnya. Ya. Kemudian cumi-cumi juga punya kemampuan
mengeluarkan cairan tinta. Jadi kemampuan untuk melarikan diri dengan cairan tinta ya, sehingga musuhnya tidak dapat melihat dia ya, cairan tinta ya. Itulah kemampuan dari Cucumi, Bapak singkat-singkat aja ini ya. Kalau dibaca semua udah habis, nanti habis waktunya ya. Nah, kemudian itu tadi ciri khusus dari hewan, yang beberapa hewan ya, yang unik. Nah, kita akan menginjak dengan ciri khusus pada tumbuh-tumbuhan. Ya. Ciri khusus pada tumbuhan itu seperti mawar ya, menyesuaikan diri dengan tanaman mawar memiliki bunga yang indah. Yaitu bila ingin memetiknya, berhati-hati bila ingin memetiknya karena baunya duri. Nah, duri ini juga berguna untuk melindungi diri dari musuhnya ya. Yang musuhnya seperti apa, hewan-hewan yang mau merusak dirinya sendiri ya. Kaktus juga ya. Hidup di daerah tandus dengan daunnya kecil-kecil untuk mengurangi penguapan. Jadi kaktus daunnya kecil-kecil, runcing-runcing seperti duri. Jadi gunanya untuk mengurangi penguapan ya. Ya. Dan punya isak lilin ya. Nah, batang yang mengembung pada kaktus itu untuk menyimpan air dengan daun berkecil untuk mengurangi penguapan. Itu kemampuannya dia. Itu kemudian kantong semar. Kantong semar termasuk tanaman yang unik juga ya. Kantong semar sebenarnya adalah ujung daunnya yang berubah bentuk fungsinya untuk menangkap hewan, terutama serangga ya. Saat serangga masuk ke kantong, kantong segera menutup. Kantong semar kemudian mengeluarkan enzim yang membunuh serangga. Jadi pohon kantong semar itu mengeluarkan enzim dari kantong gininya, daunnya, sehingga serangga atau musuhnya akan tertarik ke dalam dan akan dihancurkan dengan duri-durinya ya. Kemudian teratai, dia mampu juga hidup. Jadi kemampuan teratai itu dalam hal cuaca panas maupun hujan ya. Dengan cuaca panas dia akan melebarkan daunnya untuk mempercepat penguapan ya, itu ya. Jadi teratai tumbuh di perairan, bunganya besar dan berwarna indah. Daun dan bunga teratai ditampung di permukaan air, kan tapi akarnya berada di dasar perairan. Hal ini karena teratai memiliki tangkai yang panjang. Pada tangkai daun akar teratai terdapat rongga udara. Rongga udara ini membantu pernapasan teratai ya. Seperti malu juga ya. Seperti malu juga untuk mengelabui musuhnya dengan dia menguncup kembali ya, apabila disentuh. Kemudian dahannya juga halus dan pohon putri malu juga berduri juga untuk melindungi dirinya dari musuh juga. Dan dia menguncup juga berduri ya. Jika tanam putri malu dipotong, umumnya dapat bersemi, bahkan batangnya juga yang dipotong pun mampu menumpukan akar baru sebagai tanaman baru. Kemudian Rafflesia, nah ini mengeluarkan bau busuk. Selain untuk menghindari musuhnya juga menarik perhatian serangga yang senang dengan bau busuk ya, sehingga dia dapat makanan langsung ya. Nah, jadi ada tiga cara untuk tumbuhan atau hewan beradaptasi, yaitu dengan adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh. Kalau morfologi, bentuk tubuh makhluk hidup akan berubah seperti kaki bebek selaput dan nanti ini pada semut. Nah, ini dia adaptasi morfologi namanya. Kalau adaptasi fisiologi, penyesuaian fungsi alat tubuh hewan ya, dalam lingkungan salah satunya berupa enzim. Itu kalau sebelum merupakan enzim dia. Bunga Rafflesia, serangga, kantong semar juga melakukan enzim fisiologi tingkah lakunya dan cecak motong ekornya. Adaptasi tingkah laku, nah ini tadi salah satu ya. Kalau fisiologi dia mengeluarkan enzim cairan ya. Cairan dengan tubuhnya. Sedangkan kalau adaptasi tingkah laku itu memotong ekornya ya. Atau putri malu mengadukkan daunnya. Ini fisiologi tingkah laku. Nah, tingkah laku yaitu bertingkah seperti dia mati dia, ekornya putus itu ya, dan daunnya menguncup pada putri malu. Nah, kita lanjut. Nah, ini akan berikan rangkuman ya. Rangkuman
bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus. Nah, ciri khusus setiap makhluk hidup berbeda. Ciri khusus makhluk hidup menggunakan untuk adaptasi. Makhluk hidup melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi ada 3, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa itu adaptasi? Penyesuaian diri terhadap lingkungan. Apa itu ekolokasi? Kemampuan mendeteksi benda dengan gelombang bunyi. Apa itu enzim? Zat yang dapat mempercepat reaksi kimia. Apa fisiologi? Fungsi organ tubuh. Apa interaksi perhubungan? Apa itu morfologi? Bentuk fisik. Apa itu tentakel? Tangan-tangan pendek pada hewan cumi, ya. Nah, ini berupa soal-soal mungkin uji kompetensi, ya. Mungkin bisa anak baca, ya, dan cari jawabannya sendiri dalam video tadi, ya. Nah, dengan cara nanti anak-anak lebih memudahkan, ya. Catat ini soalnya, ya. Soalnya ini catat dulu soalnya, ya. Dari soal 1 apa, ya. Kemudian soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, 8, 9, 10. Ya, baru dijawab dia, ya. Kemudian nah ini juga, ya. Pertanyaannya, Cece akan melakukan apa Dedek saat seekor kucing menangkapnya. Nah, ini, ya. Ini sebenarnya pengenalan soal aja dengan materi yang sudah ada, ya. Nah, jadi demikianlah ciri khusus dari makhluk hidup dan tumbuhan yang Bapak berikan, ya. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan bahan untuk ujian sekolah nanti, ya. Itu Bapak tutup dengan